Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfikar Maruf, saya dari kelas A, Kesehatan Masyarakat. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, langsung saja. Konsep konstitusi dari segi bahasa atau secara etimologis. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis yaitu constituer, artinya membentuk. Dari beberapa istilah dari konstitusi seperti grondwet dalam bahasa Belanda artinya yaitu wet berarti undang-undang dan ground berarti tanah. Beberapa negara yang menggunakan istilah constitution dalam bahasa Inggris untuk mengartikan konstitusi. Dalam bahasa Indonesia sendiri, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Lanjut. Ciri-ciri konstitusi sistem pemerintahan presidensial atau strong. Yang pertama, presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih. Ketiga, presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum. Yang selanjutnya, ciri-ciri konstitusi sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen. Yang kedua, anggota kabinet sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen. Yang ketiga, presiden dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan pemerintahan diadakan pemilihan umum. Selanjutnya, tujuan-tujuan konstitusi negara Indonesia. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus kekuasaan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Baik, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa konstitusi adalah undang-undang atau aturan untuk membatasi kekuasaan atau kewenangan kepala negara. Baiklah, itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hidayatul Lesana. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut A. Hamid S. Atamimi bahwa konstitusi dalam negara sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya konstitusi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Yang kedua, ada Miriam Budiarjo juga mengatakan di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam konteks pentingnya konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan, Muhammad Kusnardi menjelaskan bahwa konstitusi dilihat dari fungsinya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan dalam pemerintahan atau penguasaan dalam negara. Menurut Muhammad Kusnardi bahwa bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara
beberapa lembaga kenegaraan, seperti antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hak-hak konstitusional warga yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar yaitu yang pertama, hak atas kewarganegaraan, hak atas hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, hak atas informasi, hak atas kerja dan penghidupan yang layak, hak atas kepemilikan dan perumahan, hak atas kesehatan dan lingkungan sehat, hak berkeluarga, hak atas kepastian hukum dan keadilan, hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, hak atas perlindungan, hak memperjuangkan, berekspresi dan menyampaikan pendapat, dan yang terakhir, hak atas pemerintahan. Konstitusi menjelaskan bahwa dalam suatu negara tidak akan lepas dengan adanya konstitusi yang mengatur dalam negara tersebut, karena melihat konstitusi merupakan prinsip hukum yang fundamental dalam suatu negara yang mengatur hubungan antara negara dalam hal ini, pemerintah dan warga negara yang semuanya berada dalam kerangka hukum, baik itu konstitusi yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, sebagaimana warga negara yang baik seharusnya menaati dan menjalani konstitusi atau aturan hukum dengan sebagaimana mestinya. Karena tidak lain dengan menaati aturan hukum yang ada, maka tujuan keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban dan perwujudan nilai-nilai seperti kemerdekaan atau kebebasan, kesejahteraan atau kemakmuran bersama akan terlaksanakan. Sebagaimana hal tersebut dirumuskan dengan tujuan bernegara oleh para pendiri negara, the founding fathers and mothers. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mili Samsin. Saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara? Agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasaan negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia. Berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksud untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Arti konstitusi terbagi menjadi dua. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Kemudian, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi, yaitu membagi kekuasaan dalam negara. Kusnardi dan Ibrahim tahun 1988. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tessa Amelia Kaunang dari kelas A. Saya akan menjelaskan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: 1. Mengamandemen UUD NRI 1945. 2. Menghapuskan doktrin dui fungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia. 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
4. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD NRI 1945, melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni 1. Perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Sampai saat ini, perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda dengan masa awal reformasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Regina akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. MPR Republik Indonesia berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi. Dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Dalam 4 kali masa sidang MPR, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua, perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Yang ketiga, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Yang keempat, perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2002 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Setelah disahkan perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada sidang tahunan MPR 2002, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berhasil dilakukan mencangkup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ada 6 pasal yang tidak mengalami perubahan, yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35. Pengertian konstitusi. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Contoh konstitusi. Salah satu contohnya nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23A berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara bangsa. Oleh karenanya, setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajibannya dalam membayar pajak tersebut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.